Haleluya, Shalom jemaat Tuhan. Apa kabar saudara pada hari ini? Kita bersyukur kita boleh kembali berjumpa pada hari ini, hari yang weekend ini untuk merayakan kebaikan-kebaikan Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, tidak semua orang memiliki jumlah uang yang sama. Kita tidak memiliki kehidupan ekonomi yang sama, tidak memiliki banyak hal yang sama, tetapi kita bersyukur karena setiap orang diberikan waktu yang sama. Kita memiliki waktu yang sama, yaitu dalam satu hari 24 jam. Mau kaya, mau miskin, mau bagaimanapun dia, umur berapapun juga, dia memiliki kesempatan satu hari 24 jam. Tuhan memberikan kepada kita waktu yang sama. Itu sebabnya penting sekali bagi kita untuk mengatur kehidupan kita dengan sangat baik. Waktu adalah merupakan nilai daripada kehidupan, currency of life katanya. Waktu adalah alat ukur. Currency itu adalah alat ukur uang, saudara, yang memberikan nilai kepada kehidupan ini. Itu sebabnya kita perlu menggunakan waktu kita dengan sebaik-baiknya. Dikatakan waktu adalah uang. Waktu disamakan dengan uang. Tentang bagaimana kita menggunakan waktu-waktu kita. Bagaimana kita menghabiskan waktu-waktu kita dalam menjalani kehidupan ini sangat penting. Karena apa yang kau beli dengan waktumu, maka itu akan menentukan tentang siapa dirimu. Bagaimana cara engkau menghabiskan waktumu, menggunakan waktumu itu akan menentukan tentang kehidupanmu. Engkau perlu mengontrol waktumu dengan baik. Waktumu dengan baik. Tanpa terasa, kita sering merasa, iya, umurku sudah sekian. Dan sehari ini tanpa terasa kita sudah berada di ujung daripada tahun 2020. Ada banyak hal yang terjadi di dalam kehidupan kita. Ada begitu banyak masa-masa, waktu-waktu yang kita lewatkan. Apa yang kita dapatkan di dalam waktu ini, saudara? Di akhir bulan November ini, ketika kita merenungkan ke belakang, apa yang kita dapatkan di dalam kehidupan ini? Banyak hal yang terjadi. Mungkin ada di antara kita yang kehilangan pekerjaan. Banyak di antara kita mungkin kehilangan orang yang kita kasihi. Mungkin di antara kita ada yang mengalami masalah keuangan ini dan itu, mengalami penyakit, mengalami kesusahan. Banyak sekali hal yang terjadi dalam hidup kita. Itu sebabnya kita perlu merencanakan kehidupan kita dengan sangat baik. Kita perlu merencanakan. Tanpa terasa kita akan masuk di tahun 2021. Bagaimana kita merencanakan tahun 2021 kita, sehingga hidup kita tidak menjadi sia-sia. Waktu yang kita jalani ini tidak menjadi sia-sia. Tidak menjadi sia-sia. Itu sebabnya kita perlu membuat satu perencanaan. Dan perencanaan itu kita mulai buat dari saat ini. Mulai saat ini. Tentang bagaimana gereja Elim di tahun 2021. Saya mulai berdoa dan bertanya kepada Tuhan. Dan mulai merencanakan siapa orang-orang yang bisa saya bawa dalam tim saya untuk sama-sama mewujudkan surga di bumi ini. Karena hidup kita adalah untuk memuliakan nama Tuhan. Itu sebabnya Yesus katakan, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Banyak orang yang dihancurkan hidupnya karena badai yang datang di dalam kehidupannya. Dia tidak mempersiapkan dirinya dengan baik ketika menghadapi badai-badai yang datang. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, firman Tuhan dalam Yeremia 29 ayat 11 berkata, aku ini mengetahui rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, yaitu rancangan damai sejahtera, rancangan yang memberikan hari depan yang penuh harapan. Itu janji Tuhan. Itu janji Tuhan. Tetapi di dalam kehidupan ini, dalam perjalanan waktu kita, seringkali tanpa disadari, badai tiba-tiba datang di dalam kehidupan kita. Badai datang dalam kehidupan kita. Kita bisa kehilangan pekerjaan kita. Kita bisa kehilangan orang-orang yang kita kasihi. Kita bisa kehilangan suami kita yang merupakan sumber mata pencarian. Dia satu-satunya yang bekerja di rumah kita.
Banyak hal. Kita bisa kehilangan sewa rumah kita bisa kehilangan rumah kita jual. Banyak hal yang terjadi. Tetapi apa yang saya suka adalah bahwa Tuhan berkata, habis gelap terbitlah terang. Tuhan berkata bahwa badai pasti berlalu, bahwa yang namanya badai itu tidak terjadi untuk selama-lamanya. Badai itu bersifat sementara. Mau itu angin puyuh, mau itu datang angin puting beliung, mau itu datang angin tornado, apapun, mau itu tsunami, mau itu apapun badai yang datang dalam hidup kita. Kita perlu tahu bahwa badai itu hanya terjadi sementara. Badai itu hanya terjadi sementara. Bagaimana kita mempersiapkan hidup kita sesudah badai itu sangat penting sekali. Bahwa di dalam Pengkhotbah katakan pasal yang ketiga, segala sesuatu ada waktunya. Dan kita perlu tahu bahwa waktu yang singkat tadi, musim-musim itu dikontrol oleh Tuhan. Dan musim itu selalu sementara. Musim itu selalu sementara. Jangan pernah kau membuat keputusan yang permanen untuk masalah yang hanya terjadi dalam satu musim. Jangan pernah buat keputusan yang permanen. Saya ulangi sekali lagi. Jangan pernah buat keputusan yang permanen untuk masalah yang terjadi secara singkat dalam hidup kita. Untuk masalah yang terjadi hanya di dalam satu musim kehidupan kita. Sehingga kita bisa kehilangan banyak hal di dalam kehidupan kita. Saudara perlu tahu bahwa yang namanya badai itu adalah hal yang alami, natural. Badai itu adalah natural. Dan kau perlu tahu badai itu hanya sementara. Badai itu menuntut perubahan di dalam kehidupan kita. Dan badai itu mengkonfirmasi tentang siapa diri kita. Siapa diri kita. Badai itu bahkan bisa mengembalikan engkau kepada Tuhan. Mengembalikan engkau kepada kehidupan bersama dengan Tuhan. Mengembalikan engkau dalam kehidupan dengan keluargamu, yaitu suami, istri, antara orang tua dengan anak-anak. Badai itu bisa mengembalikan waktu engkau memuji dan menyembah Tuhan. Jadi ketika badai itu datang, jangan kau lari. Jangan kau ketakutan. Jangan kau menjadi berkata, habislah sudah. Badai sudah terjadi. Badai pasti berlalu. Apa yang harus kau lakukan ketika kau badai? Ketika badai itu datang. Saya senang dengan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan tentang burung Raja Wali. Bahwa kita itu harus menjadi seperti burung Raja Wali. Apa yang saya pelajari dari burung Raja Wali ini? Saya tahu bahwa burung Raja Wali ini rajanya burung. Rajanya burung. Dan burung Raja Wali ini tidak terbang rendah, saudara. Tidak terbang rendah. Kenapa dia bisa menjadi raja daripada kaum burung? Karena dia mengerti badai dengan baik. Dia mengerti badai dengan baik. Yang kedua, bahkan dia mencari kesempatan untuk berhadapan dengan badai. Dia mencari di mana ada badai, di mana ada angin kencang yang datang. Yang ketiga, dia selalu menyambut ketika badai itu datang dalam kehidupannya. Yang keempat, dia selalu menggunakan badai untuk bisa terbang lebih tinggi. Yang kelima, dia membuat badai itu untuk bisa rileks, tenang. Luar biasa, mungkin kita terkejut, tertawa dengan itu. Bagaimana mungkin menjadikan badai menjadi tempat pertenangan saya atau ketenangan saya, tempat resting, tempat saya beristirahat. Tapi itulah yang dilakukan oleh burung Raja Wali. Saudara melihat bagaimana ketika badai datang, saudara, dia selalu terbang tinggi. Burung Raja Wali itu tidak pernah terbang rendah. Dia selalu terbang tinggi, melintasi puncak-puncak daripada gedung-gedung yang tinggi. Burung Raja Wali itu selalu terbang melintasi gunung-gunung yang tinggi.
Kenapa? Dia mencari badai. Mencari badai. Tetapi yang luar biasa, sekalipun dia berada di tempat yang tinggi, matanya bisa melihat mangsanya dengan jarak 5 kilometer. Walaupun ada kelinci di jarak 5 kilometer yang kecil, dia bisa melihat kelinci itu dari jarak 5 kilometer. Luar biasa burung Raja Wali ini, saudara. Dan yang paling luar biasa adalah dia menggunakan badai yang datang dalam hidupnya untuk terbang lebih tinggi. Untuk terbang lebih tinggi. Dan ketika badai itu datang, kemudian dia tidak lagi mengepak-ngepakkan sayapnya. Dia hanya tinggal melebarkan sayapnya. Dan dia menikmati, meliuk ke kiri dan ke kanan. Dia menikmati. Dia gunakan badai itu untuk resting, untuk beristirahat. Dia menyambut badai, ayo badai silakan datang badai. Karena badai artinya aku naik kelas. Karena badai artinya aku akan menikmati ketenangan. Badai adalah berkat di dalam kehidupan kita. Jangan kau takut dengan badai. Jangan takut dengan badai. Tapi persiapkanlah dirimu dengan baik menghadapi badai-badai yang datang dalam kehidupan kita. Kita tidak pernah tahu apa yang bakal terjadi di tahun 2021. Kita tidak pernah tahu, Bapak Ibu Saudara-saudari. Tapi mari persiapkan dirimu dengan baik. Engkau punya dasar, landasan, kebenaran firman Tuhan yang mengatakan bahwa engkau punya hari depan yang penuh harapan. Tuhan punya rencana yang baik untuk kehidupanmu. Masa depanmu penuh harapan, Bapak Ibu. Jangan kau pernah takut. Jangan kau pernah takut. Karena kau tahu di depan sana ada harapan. Maka kau tidak pernah takut ketika badai datang. Engkau malah bisa menggunakan badai itu untuk terbang tinggi. Dan kau bisa bernyanyi, ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Ku kan terbang tinggi bersama Dia. Mari Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, mulai dari hari ini rencanakanlah suatu kehidupan untuk tahun 2021. Jangan sia-siakan waktumu. Sama seperti apa yang kau alami sepanjang 2020 ini. Cukup sudah waktu yang terjadi dengan sia-sia. Waktu itu sangat berharga. Mari terbang tinggi seperti Raja Wali. Bagaimana kita memanfaatkan badai itu dengan baik. Kita memanfaatkan situasi dengan baik. Dan mengikuti setiap kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Dan menyelesaikan pertandingan dengan baik. Kiranya Tuhan memberkati saudara. Tetap semangat. Stay safe and God bless you. Mari kita berdoa. Bapak yang baik, kami bersyukur di hari weekend yang bahagia ini. Kami boleh bersama-sama datang kembali. Belajar kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Tanpa terasa kami sudah lewati hampir 1 tahun 2020 ini. Ada banyak hal yang terjadi dalam hidup kami. Tetapi begitu banyak hal yang sia-sia terjadi. Tanpa menghasilkan sesuatu yang berarti bagi hidup kami. Cukup sudah Tuhan. Kami berdoa, biarlah tahun 2021 tidak lagi menjadi seperti itu. Tolong kami, ajar kami, berilah kami hati yang bijaksana untuk menghitung hari-hari kami sedemikian rupa. Sehingga tahun 2021 kami menjadi tahun yang penuh dengan kemenangan. Berkati setiap anak-anakmu dalam kehidupan mereka sepanjang hari. Usaha, pekerjaan, hidup mereka, pendidikan mereka. Tuhan tolong, Tuhan sertai dan Tuhan berkati. Dan biarlah melalui hidup mereka, nama Tuhan dipermuliakan senantiasa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin.
Kiranya Tuhan memberkati saudara, tetap semangat, dan ketahuilah Yesus mengasihi Anda. Shalom.